Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue mau bercerita film Korea lagi yang berjudul Boarding House. Film ini akan menceritakan tentang seorang laki-laki yang masuk ke sebuah kos-kosan. Dan di kos-kosan itulah dia bisa merasakan apa arti dari pengencerotan. Karena isi dari kos-kosan itu hanyalah sekumpulan wanita yang doyan akan pengencerotan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasang dulu solempak pacar kalian dan putar intronya. Come down DST on the remix. Cerita diawali dengan seorang pemuda laki-laki berwajah polos dan berotak mesum. Dia bernama Asep. Asep ini berasal dari sebuah desa yang akan memajukan sekolahnya di kota baru. Dan saat ini Asep sedang berjalan menuju tempat kos-kosannya yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai di kos-kosannya tersebut, lalu Asep memanggil-manggil pemilik kos-kosan itu. Namun tidak ada yang menjawabnya. Sesaat Asep yang sedang celengak-celunguk mencari pemilik kos-kosan itu, tiba-tiba saja Asep mendengar suara ungah-ungah Yamete yang berasal dari sebuah ruangan di tempat kos-kosan tersebut. Dengan wajah Asep yang pika lucuan jeung pika ijiden, dia yang merasa penasaran dengan suara itu, lalu dia pun mengintip dari pintu ruangan tersebut. Ternyata setelah Asep mengintip suara ungah-ungah Yamete itu berasal dari si ibu-ibu yang sedang entot-entodan dengan salah satu anak yang tinggal di kos-kosan tersebut. Kemudian setelah itu dia pun balik lagi ke tempat awalnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lalu si Asep ini kembali memanggil-manggil pemilik kos-kosan tersebut. Tidak lama kemudian ibu-ibu tersebut keluar setelah selesai berentot-entodan. Yang ternyata ibu-ibu itu adalah pemilik kos-kosan tersebut yang bernama Ibu Iis. Dan anak yang sudah entot-entodan itu bernama Empel. 저녁을 잘 안 먹더라만. Setelah di dalam ruangannya, Asep memberitahu Ibu Iis bahwa dia akan tinggal di kos-kosannya selama bersekolah di kota baru. Mendengar hal itu, Ibu Iis dengan senang hati menerima si Asep untuk tinggal di kos-kosannya. Kemudian dia pun mengantarkan si Asep ke kamarnya. Dan si Asep pun langsung beristirahat karena kecapean. Sesaatnya Asep yang sedang beristirahat, datanglah si Empel. Lalu masuk ke kamarnya si Asep itu untuk mengajaknya makan sambil kenalan. Terus seketika mereka yang sedang makan-makan, tiba-tiba muncul cewek cakep dan seksi yang membuat si Asep auto hokcai lagi. 거기다가 아다라 친구 이거 Cewek itu adalah anaknya Ibu Iis, pemilik kos-kosan itu. Dia bernama Mia. Terus pada keesokan harinya, Ibu Iis masuk ke dalam kos-kosannya si Asep untuk membangunkannya. Melihat hal itu Asep pun kaget karena Totonya berdiri tegak. Sontak Asep pun menutupi Totonya itu. 깼구나. 소리. 잠시만. Setelah itu Ibu Iis menyuruh Asep untuk bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolahnya. Kemudian saat Asep keluar untuk berangkat sekolahnya, Ibu Iis itu memanggil Asep dan memberikan Asep bekal untuk di sekolahnya. 술 많이 먹지 말고 빨리 와요. 많이 와요. Terus setelah Asep selesai sekolah, si Asep langsung menuju ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya. Teman si Asep ini bernama Ucok. Mereka ini membahas tentang pelajaran di sekolahnya. Namun kemudian si Ucok menunjukkan kaset BF kepada si Asep. Melihat itu Asep pun kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Singkat cerita, Asep yang sedang kumpul bareng teman-teman aboknya itu sambil pesta tuak. Asep bercerita kepada temannya itu tentang kejadian-kejadian di hari pertama Asep ada di kota baru tersebut. Lalu setelah itu Asep yang sedang abok tuak sampai-sampai dia ketiduran di tangga dekat kos-kosannya. Kemudian Mia yang baru pulang itu melihat si Asep tengah tertidur dan dia pun membangunkan si Asep untuk segera masuk ke dalam kos-kosannya. Namun Mia tahu bahwa si Asep ini sedang mabok berat. Mia pun tidak tega membiarkan Asep tidur di luar dan Mia pun membawanya ke dalam kos-kosannya. 시켜줄게.
Lalu si Mia pun menidurkan si Asep dan berniat membuka semua pakaiannya untuk berentod-entodan dengannya. Namun si Asep yang rupanya boloon plus tolol, dia menolak ajakannya si Mia untuk berentod-entodan. Dan Mia dengan perasaan kecewa dia pun pergi dari kos-kosannya si Asep. Terus di pagi harinya pas Asep lagi sikat gigi, dia melihat Mia yang sedang cuci muka, yang memakai pakaian yang sangat aduhai. Dan saat itu pula totonya si Asep auto berdiri tegak. Lalu kemudian si Asep bergegas ke kamar kos-kosannya. Setelah itu Asep agak kesusahan memakai celana lepisnya, karena totonya masih berdiri tegak. Tiba-tiba Ibu Is masuk ke dalam kamarnya. Dia yang akan membersihkan kamarnya dan mengambil pakaian kotor milik si Asep. Dengan rasa kaget, Asep pun langsung menutupi totonya itu. Saat Ibu Is yang sedang mengambil baju-bajunya yang kotor, dengan tak sengaja si Asep melepaskan tangannya yang sedang menutupi totonya itu. Dan akhirnya Ibu Is melihat totonya si Asep yang sedang berdiri tegak. Dengan perasaan malu, si Asep pun langsung keluar dari kos-kosannya. Sementara itu Ibu Is tersenyum melihat totonya itu. Terus pada malam harinya si Asep bertemu lagi dengan teman maboknya itu. Seperti biasa mereka sedang pesta minuman tuak sambil membicarakan tentang ibu kos dan anak ibu kos itu. Kemudian setelah itu si Asep yang sudah pulang dan sudah tertidur, lalu dia terbangun karena dia merasa haus. Namun air minum di tekonya itu sudah habis. Lalu dia keluar dari kamarnya menuju dapur si Bu Is untuk mencari air minum. Setelah selesai minum, dia pun keluar dari dapur itu. Namun seakan-akan dia akan balik lagi ke kamarnya, dia mendengar suara desahan dari kamar Ibu Is itu. Dengan rasa penasarannya, dia pun mengintip Ibu Is itu dari pintu kamarnya. Setelah itu, si Asep yang tak kuat menahan totonya itu yang sudah berdiri tegak, akhirnya dia pun masuk ke kamarnya dan mulai menarik-narik totonya itu. Terus pada keesokan paginya, si Asep yang bergegas pergi untuk ke sekolahnya. Dengan tiba-tiba saja si Mia datang menghampirinya untuk memberitahu bahwa hari ini dia sedang berulang tahun dan mengajak si Asep untuk berjalan-jalan. 지금도 마찬가지 잘 들은 거지. 사실 요즘에. Dan mereka pun merayakan ulang tahunnya si Mia di sebuah kafe. Terus setelah mereka jalan-jalan dan perayaan ulang tahunnya selesai, mereka pun bergegas untuk pergi pulang ke kosannya. Sesampainya di kos-kosan mereka, si Asep melihat cewek yang sedang berdiri di depan pintu. Lalu si Asep pun menghampiri cewek tersebut. Ternyata cewek itu adalah pacarnya si Asep, yang baru saja datang dari kampungnya untuk menemui si Asep. Pacarnya si Asep ini bernama Cindy. Sementara itu Mia terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Si Asep ini kemudian mengajak Cindy untuk masuk ke dalam kos-kosannya. Lalu dia memperkenalkan pacarnya kepada Ibu Iis. Namun kayaknya Ibu Iis ini tidak suka kepada si Asep atas tindakan itu. Sesudah itu mereka pun masuk ke dalam kamarnya si Asep. Setelah beberapa saat kemudian, Ibu Iis itu masuk ke dalam kamarnya si Asep. Dia memberikan sebuah pakaian Asep yang sudah dibersihkannya. Lalu Ibu Iis itu membawa Cindy untuk tidur di kamarnya. Dan ketika Ibu Iis sudah tertidur pulas, si Cindy malah diam-diam keluar dari kamar Ibu Iis dan menyelinap masuk ke dalam kamarnya si Asep. Lalu hal itu diketahui oleh Mia, yang membuatnya semakin pesimis untuk mendapatkan hati si Asep. Terus pada keesokan harinya ketika Cindy tengah mencuci muka, tiba-tiba saja si Empe menyapa Cindy dan dia mengatakan bahwa dia adalah temannya si Asep. Dan malahan dia juga mengajak Cindy untuk jalan-jalan melihat-lihat suasana di kota itu. Sementara itu si Asep yang mendengar hal tersebut, dia terdiam tanpa berkata apa-apa. Akhirnya mereka pun jalan-jalan di keramaian sebuah kota dan melihat-lihat suasana di sebuah keramaian. Kemudian mereka itu beristirahat di sebuah tempat yang sepi. Di sini Simpe mulai sangean. Dia berniat akan mengejut pacarnya si Asep itu. Akan tetapi Cindy menolaknya dan berhasil ngagaplok Simpe sampai terjatuh. Dan dia pun segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Cindy berpikir bahwa tempat ini gak cocok untuk dirinya.
dan Cindy memutuskan untuk segera pulang ke kampung halamannya. Asep yang mengetahui bahwa pacarnya akan pulang, dia pun mencoba untuk mengejar Cindy. Namun akhirnya si Asep ini terlambat. Terus pada keesokan harinya terlihat Ibu Is mengantarkan makanan untuk si Asep. Di sini Ibu Is mencoba menggodanya dengan menyuapinya. Si Asep yang tengah pusing karena ditinggal pacarnya, tak lama kemudian mereka pun berentod-entodan. Namun akibat kejadian beberapa hari ini kepada si Asep, dia ini mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kasar. Dan si Asep ini sangat sering memaksakan kehendaknya baik kepada Mia maupun kepada Ibu Iis. 왜 그러다니? Tapi kemudian dia sedikit merenung dan sadar bahwa kos-kosan ini telah banyak merubah jati dirinya. Dan pada akhirnya si Asep memutuskan untuk pergi dari kos-kosan itu, lalu pulang ke kampung halamannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan setia pada pasangannya.